Cerita lengkap anak Ustadz terpaksa memimpin tawasul. Suatu hari, di sebuah kampung yang rukun, ada salah satu warga yang berpulang ke Ramatullah. Keluarga yang ditinggalkan pun berduka cita, dan sudah sepakat mengadakan acara tahlil serta tawasul bersama warga sekitar di rumah duka. Biasanya, yang memimpin acara seperti ini adalah seorang ustadz yang sudah terbiasa dan hafal betul susunan bacaan tawasul secara lengkap. Namun sayang sekali, tepat hari itu ustadz tersebut sedang jatuh sakit, tidak sanggup hadir dan berhalangan datang. Keluarga yang berduka pun menjadi bingung dan gelisah, karena acara sudah terlanjur disiapkan dan warga mulai berdatangan. Lalu teringatlah mereka pada anak laki-laki dari ustadz yang sakit itu. Anak itu memang dikenal sebagai anak yang baik dan sopan, tapi usianya masih sangat muda. Ia sama sekali belum pernah diajarkan dan belum hafal sedikit pun tentang bacaan tawasul yang lengkap serta urutannya. Keluarga yang berduka segera menghampiri anak ustadz itu, lalu memohon dengan sangat agar ia bersedia memimpin acara tersebut menggantikan ayahnya. Awalnya anak itu menolak dengan sopan, sebab ia sadar betul bahwa dirinya belum hafal dan belum mengerti cara memimpin tawasul dengan benar. Namun ia pun berpikir panjang. Jika ia menolak, dikhawatirkan orang-orang akan salah sangka dan bisa mencoreng nama baik ayahnya yang seorang ulama. Ia tidak ingin mempermalukan orang tuanya. Justru ia ingin sekali memuliakan nama ayahnya dan mengangkat derajat keluarganya di mata masyarakat. Karena perasaan sayang dan hormat kepada orang tua itulah, akhirnya dengan hati yang sangat gugup, takut, dan terpaksa, ia pun menyanggupi permintaan itu. Ia melangkah maju ke depan tempat berkumpulnya warga yang sudah cukup banyak. Tangan dan kakinya terasa gemetar, kepalanya penuh dengan kebingungan karena sama sekali tidak tahu harus memulai dari mana dan membaca apa. Karena hanya hafal bacaan yang paling dasar saja, mulailah ia memimpin dengan mengajak semua hadirin membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai, ia kembali mengajak membaca Al-Fatihah lagi. Begitu terus berulang-ulang, ia hanya mengulang-ulang Al-Fatihah berkali-kali, karena tidak tahu harus dilanjutkan ke bacaan apa. Kemudian teringatlah ia pada bacaan yang sering didengarnya. Ia pun membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali, lalu kembali lagi membaca Al-Fatihah. Kemudian disambung dengan membaca ayat kursi. Hanya bacaan-bacaan itulah yang ia tahu, lalu ia putar-putar kembali dengan urutan yang sama, berulang-ulang tanpa henti. Setelah melewati bagian bacaan surat-surat, masuklah ke bagian berzikir. Di sini ia makin bingung luar biasa. Ia terus mengajak hadirin berzikir tanpa tahu batas akhirnya. Putaran kedua berlalu, ia bingung kapan waktunya berhenti. Putaran ketiga, ia makin kebingungan bagaimana cara mengakhirinya dengan sopan dan benar. Sampai pada putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, hingga kesembilan, ia masih belum menemukan cara yang pas untuk menghentikannya. Kalau berhenti tiba-tiba, ia takut salah dan ditertawakan. Kalau diteruskan, ia makin lelah dan makin bingung. Zikir itu terus berlanjut sampai putaran ke-10. Rasanya sudah berulang berkali-kali lipat. Di dalam hatinya, ia menahan rasa cemas yang luar biasa, menahan kebingungan yang tidak terkira, serta menahan rasa lelah yang mulai menyerang seluruh tubuhnya. Ia tidak berani berhenti karena tidak tahu aturannya, dan tidak berani melanjutkan lebih lama lagi karena tenaganya sudah habis. Hingga akhirnya, karena sudah tidak sanggup lagi menahan segala beban rasa takut, bingung, dan lelah yang menumpuk bersamaan, tiba-tiba tubuhnya lemas seketika, matanya gelap, dan ia pun pingsan tepat di hadapan semua orang yang sedang hadir di situ. Itulah kejadian lucu sekaligus menyentuh hati. Seorang anak yang terpaksa maju menjaga nama baik ayahnya, namun terjebak kebingungan luar biasa karena belum mengerti dan belum hafal bacaan tawasul yang sebenarnya.